Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini kita akan mewawancari satu orang. Kita perdana ngobrolin pemilu dalam bentuk podcast. Nah, selama setengah jam ke depan akan saya pandu, dan kita kedatangan tamu yang istimewa, eksklusif di podcast KPU Kabupaten Serang. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, tim seleksi KPU Provinsi Banten. Ada Ketua Tim Seleksi KPU Provinsi Banten, Pak Ahsanul Minan. Nah, beliau ini seorang dosen, seorang ahli hukum tata negara ya, ahli hukum tata negara di Universitas Islam Nahdlatul Ulama, dan sekarang jabatannya Ketua Tim Seleksi KPU Provinsi Banten. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bang? Serang? Alhamdulillah sangat menyenangkan. Menyenangkan ya. Nah, ini saat ini kan kita sedang proses rekrutmen ini, Bang. Saya panggil Abang aja ya biar lebih santai gitu ya. Proses rekrutmen KPU Provinsi Banten yang sebentar lagi gitu kan, ini akan diputuskan siapa yang lolos administrasi, siapa yang masuk ke tahap selanjutnya gitu kan. Saya ingin tahu dulu nih, Bang, nih tahapan untuk rekrutmen KPU Provinsi Banten. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Jadi dalam proses rekrutmen calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten ini tahun 2023 sampai 2028 periode kerjanya, ini memang menjadi salah satu bagian dari rekrutmen calon anggota KPU Provinsi yang diselenggarakan oleh KPU RI di 20 provinsi. Jadi Banten termasuk salah satu dari 20 provinsi yang sedang dilakukan proses rekrutmen ini. Dan proses rekrutmen ini dimulai pembukaan pendaftarannya itu tanggal 21 kemarin. Ya, jadi tanggal 10 Februari kemarin itu masa pendaftaran, dan masa pendaftaran itu kita umumkan melalui konferensi pers di kantor Timsel KPU yang beralamat di Ruko Sukses, Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Kota Serang. Dan pendaftaran itu kita buka sampai tanggal 21 Februari kemarin. Hari Selasa itu kita tutup jam 23.59. Dan setelah proses penutupan pendaftaran itu, kami melanjutkan dengan penelitian berkas administrasi dan juga penilaian persyaratan administrasi. Itu kita lakukan sampai nanti tanggal 28 Februari, dan kita akan lanjutkan dengan pengumuman hasil penilaian administrasi itu nanti tanggal 1 Maret. Nah, tahapan berikutnya nanti akan kita lanjutkan dengan seleksi tertulis dan tes psikologi. Jadi untuk rekrutmen periode saat ini berdasarkan peraturan KPU itu untuk tes tertulis itu disatukan dengan tes psikologi itu, dan nanti nilainya juga akan disatukan, dan proses penyelenggaraan tes tertulis serta tes psikologi itu akan kita laksanakan antara tanggal 5 Maret sampai tanggal 11 Maret. Jadi kita memang belum menentukan tanggal pastinya hari H, karena kami masih menunggu hasil koordinasi dengan KPU RI, karena KPU RI yang menentukan lembaga atau instansi yang akan bekerja sama dengan KPU dalam penyelenggaraan tes psikologi. Jadi kita masih menunggu
instruksi dari KPU RI terkait dengan waktu penyelenggaraan tes tertulis dan tes psikologi itu. Dari tes tertulis dan psikologi itu nanti akan dilanjutkan dengan penetapan dan pengumuman. Penetapannya ini tanggal 12 sampai 13 Maret. Sedangkan pengumuman hasil seleksi tes tertulis dan tes psikologi itu akan dilakukan antara tanggal 14 sampai 15 Maret. Terus pada periode 14 sampai 19 Maret itu nanti kita mengharapkan masukan dari masyarakat terkait dengan profil calon yang sudah lolos di tes tertulis dan tes psikologi. Jadi masyarakat bisa menyampaikan informasi terkait dengan rekam jejak calon kepada tim sel agar bisa kita pergunakan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menyeleksi calon anggota KPU Provinsi Banten ini. Tahapan seleksi berikutnya itu adalah tes kesehatan dan wawancara. Jadi tes kesehatan ini nanti akan dilakukan antara tanggal 16 sampai 18 Maret. Sedangkan wawancara akan dilakukan tanggal 19 sampai tanggal 21 Maret. Nanti yang tes wawancara ini hanya akan diikuti oleh 28 calon maksimal. Jadi 4 kali kuota atau 4 kali jumlah kebutuhan calon anggota KPU Provinsi. Hasilnya nanti akan ditetapkan antara tanggal 22 sampai 23 Maret dan kita umumkan tanggal 24 sampai 25 Maret. Terus dari hasil wawancara itu nanti akan mengerucut ke 2 kali jumlah anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan, jadi 14 orang yang nanti akan kita serahkan kepada KPU RI untuk dilakukan fit and proper test dan dipilih serta ditetapkan. Penyampaian ini akan dilakukan antara tanggal 24 Maret sampai 26 Maret 2023. Jadi kira-kira itu tahapan-tahapan dalam seleksi ini. Terima kasih Pak Ketua. Itu tadi tahapan ininya ya, apa sih tahapan pelaksanaan rekrutmennya ya. Nah, saya mendengar tadi ada hal yang berbeda dari tahapan-tahapan rekrutmen dari yang lalu gitu kan. Kalau yang lalu itu kan step by step ya, gitu kan. Administrasi lolos, masuk tes tulis lolos, masuk kemudian psikologi dan seterusnya ya. Nah, tapi sekarang ini digabung gitu ya. Nah, mungkin hal ini juga mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi kepada proses rekrutmen. Kenapa nggak ada ini Pak, nggak ada yang protes-protes gitu, nggak ada yang suara-suara yang ini yang disampaikan ke tim sel gitu kan, mungkin masukannya untuk disampaikan ke KPU RI atau gimana gitu kan? Ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kritik atau masukan terkait dengan prosedur seleksi, karena memang prosedur seleksi ini yang menetapkan KPU RI, sudah ditetapkan dalam peraturan KPU tentang rekrutmen calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Jadi kita sebagai tim sel hanya melaksanakan aturan tersebut. Memang di dalam seleksi periode 2023 sampai 2028 ini memang ada beberapa perubahan ya. Jadi yang pertama itu proses pendaftaran. Proses pendaftaran itu untuk periode ini menggabungkan 2 metode sekaligus. Jadi pendaftaran melalui online, melalui aplikasi siaga.kpu.go.id, itu peserta calon peserta itu diminta untuk registrasi di aplikasi tersebut, kemudian mengisi biodata dan mengupload semua dokumen persyaratan. Terus setelah dia lengkap baru dia mendapatkan semacam tanda bukti pendaftaran. Dari situ kemudian peserta harus menyerahkan dokumen itu ke sekretariat Timsel. Jadi dari proses pendaftarannya sudah berubah gitu ya. Kenapa ini berubah? Berdasarkan penjelasan dari KPU RI, sebenarnya ini
diharapkan bisa meningkatkan transparansi dalam proses pendaftaran, sekaligus juga meningkatkan kualitas pendokumentasian secara administrasi di KPU, karena dengan mengupload dokumen itu maka KPU bisa lebih mudah mengadministrasikan dokumen-dokumen persyaratan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang dalam seleksi pada periode ini itu ada penggabungan tahapan seleksi. Jadi tes tertulis digabungkan dengan tes psikologi, sedangkan tes kesehatan digabungkan dengan tes wawancara. Penilaiannya juga digabungkan antara dua kegiatan itu, tes psikologi dengan tes tertulis digabungkan penilaiannya, kemudian tes wawancara dengan tes kesehatan juga digabungkan. Saya nggak tahu alasannya seperti apa, tapi mungkin itu karena untuk efisiensi gitu ya. Meringkas tahapan ya. Tahapan itu. Ya, betul. Siap, Pak Ketua. Nah, dari apa yang tadi disampaikan ini, dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Timsel, nah proses pendaftaran ini kan melalui Siakba. Nah, informasi terakhir itu banyak ya, sampai 500-an Siakba ya. Nah, dan yang menyerahkan dokumen secara langsung ada berapa kemarin, Ketua? Yang menyerahkan dokumen secara langsung itu jumlahnya ya jauh ya dari yang mendaftar siapa. Jadi yang menyerahkan dokumen jadi yang mendaftar itu sekitar 537 yang mendaftar di Siakba. Terus kemudian yang mengupload dokumen, jadi banyak yang mendaftar tapi tidak mengupload dokumen. Coba-coba itu. Coba-coba dan ada beberapa juga yang istilahnya ya, dia itu terregister 2 kali. Mungkin registrasi pertama ada kendala koneksi internet atau apa gitu, terus dia registrasi lagi. Jadi ada yang terdokumentasi secara double gitu ya dalam proses registrasi. Yang di yang mengupload berkas itu jumlahnya sekitar 160-an. Terus kemudian yang menyerahkan berkas itu sekitar 90-an lebih. Tapi di dalam proses penyerahan dokumen itu memang ada beberapa yang terkendala gitu ya. Jadi ada yang mengirimkan berkas atau menyerahkan berkas itu lewat ekspedisi, dan itu ada yang berkasnya sampai ke sekretariat Timsel itu sudah melewati batas waktu tanggal 21 jam 23.59 itu. Jadi itu tidak bisa kami proses karena di batas waktu. Jadi yang lulus administrasi itu yang lengkap di Siakba dan menyerahkan sebelum batas waktu. Sebelum batas waktu berakhir. Oke. Nah, jadi cukup jauh ya antara pendaftar di Siakba dan juga yang serius mungkin gitu ya, menyerahkan secara langsung dokumennya. Nah, ini sekaligus informasi bagi kita gitu kan. Nah, ke depan ketika ada rekrutmen yang seperti ini ya semuanya harus lengkap gitu ya. Betul. Nah, dan ini sebagai pembelajaran saya kira ya, proses penyerahan berkas sebaiknya tidak dilakukan di detik-detik terakhir atau last minute. Betul. Nah, baik Ketua. Kemudian pelaksanaan rekrutmen ini, nah ini kan tentu semuanya harus dicek gitu, mulai dari kelengkapan administrasinya. Nah itu bagaimana ngecek kelengkapan administrasinya? Karena setahu saya disesuai dengan regulasinya di PKPU 4 tahun 2023 ini, dia memiliki di Timsel itu harus 10 kali kebutuhan ya. Maksimal 10 kali kebutuhan. Iya, maksimal 10 kali. Berarti kan ada yang tereliminir atau seperti apa kan gitu ya. Nah, itu bagaimana penilaian di administrasi itu? Iya, di penilaian administrasi itu terdiri dari dua bagian. Satu, penelitian kelengkapan berkas, terus kemudian yang kedua penilaian berkas. Itu. Untuk penelitian kelengkapan berkas itu sebenarnya hanya dilakukan untuk meneliti apakah berkasnya itu lengkap sesuai dengan ketentuan gitu ya. Tetapi tidak semua yang lengkap dan sesuai dengan
ketentuan itu mendapat penilaian yang baik, belum tentu. Kenapa? Karena pada bagian penilaian itu Timsel melakukan penilaian terhadap kompetensi. Jadi kan ada syarat pengetahuan, keahlian di bidang keilmuan dan sebagainya. Penilaian terhadap pengetahuan dan keahlian itu kita gunakan sebagai salah satu instrumen untuk penilaian dokumen itu tadi. Jadi jika peserta misalnya atau pendaftar itu berkasnya lengkap tetapi berkas pendaftaran atau bukti-bukti dokumen pendaftaran terkait dengan bukti pengetahuan serta keahlian kepemiluannya itu kurang memadai, ya dia skornya nanti akan lebih rendah dibanding yang punya pengetahuan, pengalaman dan keahlian. Nah, itu. Oh, ada sistem scoring. Ada sistem scoring itu. Iya. Karena kalau hanya dinilai dari atau dilihat dari kelengkapan berkas, bisa jadi nanti semuanya setara gitu ya, setara. Padahal berdasarkan peraturan KPU itu proses penelitian penilaian administrasi itu harus menghasilkan maksimal 10 kali jumlah kebutuhan anggota KPU. Makanya kemudian kita lakukan penilaian dokumen. Kalau melihat ini, Pak Ketua, melihat tahapan dan jadwal seleksi. Nah, ini ada ada perpanjangan masa pendaftaran. Nah, itu dilakukan ketika dalam kondisi apa itu? Ya, jadi di peraturan KPU itu sudah diatur bahwasannya masa pendaftaran bisa diperpanjang dalam hal jumlah pendaftar itu kurang dari 2 kali kuota. Gitu. Jadi kalau kurang dari untuk Provinsi Banten kan 7 ya. Kalau jumlah pendaftarnya kurang dari 14 berarti harus diperpanjang. Tapi kan Timsel ini Ketua ini kan seksi sekali gitu kan. Nggak ada ya coba-coba lewat jalur belakang atau gimana, atau cari cara buat ngobrol sama Timsel gitu kan. Nah, gimana itu Ketua? Ya, alhamdulillah kalau sampai hari ini itu tidak ada ya, dan kita berharap untuk ke depan sampai akhir itu juga tidak ada. Tetapi memang sejak dari awal kita sebagai Timsel itu sudah diikat dengan aturan. Jadi Timsel itu ketika melakukan seleksi tidak menyeleksi secara bebas, tapi ada koridor-koridor aturan yang harus ada kode etiknya. Ada kode etiknya. Terus kami juga sudah disumpah. Nah, itu dan KPU di dalam peraturan KPU juga sudah mengatur bahwasannya jika Timsel itu menyalahi prosedur proses penyelenggaraan seleksi, itu KPU RI bisa mengambil tindakan. Nah, ini sahabat-sahabat semua, jangan coba-coba ya, ini peserta seleksi jangan coba-coba kontak-kontak atau komunikasi sama Timsel. Timsel ini diikat dengan kode etik, gitu kan. Nah, diikat dengan kode etik, jadi Timsel pasti akan bekerja secara profesional, oke? Dan terakhir, Pak Ketua Timsel, statement calon anggota KPU Provinsi Banten ke depannya harus seperti apa, singkat saja? Ya, kami berharap sebenarnya calon anggota KPU Provinsi nanti yang terpilih itu bisa benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang, profesional dan berintegritas, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, karena itu menjadi salah satu fondasi dan juga tolok ukur paling penting di dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Karena penyelenggaraan pemilu itu merupakan pintu gerbang pertama untuk proses membangun pemerintahan yang demokratis. Kalau proses penyelenggaraan pemilunya tidak berjudil, tidak berintegritas, maka 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan itu akan sangat beresiko. Oleh karena itu kami juga sangat
berkomitmen untuk menjaga proses seleksi ini, proses rekrutmen ini berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta kami berkomitmen untuk menyeleksi calon-calon yang sedapat mungkin itu berintegritas dan profesional. Oleh karena itu kami sangat berharap partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap profil calon. Jadi kalau ada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan track record calon, itu kami sangat berharap itu bisa disampaikan kepada tim seleksi. Oke, terima kasih Abang Ketua Timsel KPU Provinsi Banten, Pak Hasanul Minan. Nah, itu tadi wawancara singkat kita dengan Timsel KPU calon anggota KPU Provinsi Banten. Tadi sudah disampaikan banyak ya. Saya simpulkan bahwa tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Banten ini memiliki komitmen gitu kan, agar memilih orang-orang yang memiliki komitmen dan profesional dalam bekerja di penyelenggara pemilu, terutama KPU Provinsi Banten ini. Jadi itu sahabat semua, sahabat pemilih, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan diberikan keberkahan dalam aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih Pak Ketua atas kehadirannya di podcast perdana kita ngobrolin pemilu di KPU Kabupaten Serang. Saya Jainal Muntakin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.